Hey gamers, dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia ataupun di belahan dunia yang lain, semoga kalian tetap sehat ya, stay safe, tetap jaga protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini. Semoga cepat kelar lah. Dan akhirnya balik lagi, kita ada review barang lagi, dan kali ini kita kedatangan langsung dua ini apa ya? Ini earphone, yang ini headphone dari DBA. Yang satu ini dia earphone gaming ya, dia pakai microphone yang bisa detachable, yang bisa dilepas, dan ini headphone Bluetooth. Dia nggak ada ML gamingnya sih yang di headphonenya. Mau tahu kayak gimana reviewnya? Inilah Frag ini. Nah, kira-kira kita mau buka yang mana dulu ya? Kayaknya kita mulai dari yang lebih kecil dulu. Kita coba. Yang ini ada di GE 150. Dia earphone ya dengan frekuensi ini spesifikasi singkatnya. Kita baca yang di belakangnya. Kayak gini nih. Drivernya dia pakai ukuran 9,2 mm, frekuensinya 20 sampai 20 ribu Hz. Seperti sini plugin ini ya, kabelnya yang ya normal lah 120 cm itu normal, dan dia pakai inputnya ini ya 3,5 jack mm biasa. Terus ini ya itu dia, langsung kita buka aja kayak gimana barangnya. Nah, ini dia isi kotaknya, kita singkirin dulu. Ini isinya ada earphone-nya jelas, mikrofonnya, mikrofon yang bisa dilepas maksudnya, sama ada ini ada earbuds-nya dapat 2 pasang, terus sama ininya apa nah ini ya yang luar lah, karet yang luar, silikon yang luar pokoknya. Dia dapat 2 pasang juga. Kelengkapannya oke juga. Jadi kita dapat banyak. Mikrofonnya bentuknya kayak gini. Terus earphone-nya, nah bentuknya kayak gini. Dia ada silikon tanduk ke depan. Ini dia agak besar sih badannya, luarnya. Terus dari plastik jelas, Bu. Ini sepertinya sih plastiknya plastik bagus ya. Kayaknya begitu. Kabelnya panjang, cuman kabelnya kok kayak kabelnya kayak tipis gitu ya. Terus di sini ada mikrofon bawaan, maksudnya mikrofon bawaan kayak headset pada umumnya, dan ada tombol volume up down sama play pause atau ngangkat telepon atau apalah. Ada mikrofonnya langsung di sini. Jadi kalau kalian nggak pakai mikrofon yang tambahannya, itu tetap bisa aja pakai. Jadi ini mikrofonnya itu lubangnya maksudnya lubang untuk nambahin mikrofonnya itu ada di sebelah kiri, earphone yang sebelah kiri. Nah, kalau kita pasang, mikrofonnya bakal jadi kayak gini. Ini mirip-mirip ya, kayaknya semua brand-brand gaming itu lagi banyak keluarin earphone yang seperti ini. Jadi yang pakai mikrofon yang bisa dilepas ini. Nah, ini kalau dipakai mikrofonnya kayak gini. Kayak mau konser, jadi backing vokal. Nah, buat suaranya kayak gimana? Oh iya, jadi karena kita lagi nggak ada game, nggak ngegame juga, cuman ini kan earphone gaming, jadi kita coba buat dengerin gameplay. Apakah suaranya dia juga lebar, enak? Ya kan, karena kita kalau nge-game itu kan butuh suara yang
ya bener-bener surround kan, kanan kiri itu jelas semua, depan kanan, depan belakang atas bawah itu kan kita harus jelas suaranya. Langsung aja kita coba. Ini aku sambil coba dengerin gameplaynya Free Fire ya. Jadi para bocil-bocil ya yang main Free Fire itu kalau pakai speaker kan biasanya berisik gitu kan. Nah, pakai set atau pakai earphone gini itu biar biar lebih fokus juga kita mainnya. Jadi setiap suara-suara yang ada di dekat kita waktu main itu lebih dengar ya. Jadi lebih waspada lah. Biar jadi pro player. Nah itu tadi udah kita cobain si DBE GE150 ini ya. Kita nggak nyoba mikrofonnya sih, cuman sepertinya oke-oke aja kayak earphone lain yang pakai detachable microphone, karena pasti lebih jelas detailnya kalau kita pakai mikrofon yang extension ini, karena dia pasti kan lebih dekat ke mulut kita. Jadi kalau ngomong itu pasti lebih jelas. Dan karakter suaranya sendiri kayak gimana? Karakter suaranya ini nih. Jadi karakter suaranya itu dia kalau aku bilang ya, ini lebih ke emang multimedia banget sih. Jadi cocok buat denger musik, cocok buat nge-game. Dan mungkin kalau kita sambil nge-Discord itu agak kurang denger ya kalau volumenya pelan, karena dia tone-nya kalau buat speech itu emang kurang. Dia karakternya lebih di bassnya itu nandang banget sih, bassnya kerasa banget. Di low sama mid low-nya itu benar-benar naik. Terus high-nya itu masih kerasa tapi cuman atasnya. Jadi high-nya atasnya cuman nggak pedes sih ya, jadi untuk clarity-nya masih denger. Nah di tone middle-nya itu yang dia bener-bener kurang banget. Jadi kayak mungkin kayak suara vokal itu jadi kedengeran tipis ya, karena mid-nya itu mungkin agak di V-shape gitu kan. Jadi middle-nya dia agak turun. Jadi kalau kita dengerin suara-suara vokal atau suara gitar itu memang lebih di belakang ya, lebih turun. Cuman untuk suara bassnya dia jelas banget. Bass sama clarity di atasnya itu masih jelas. Nah kayak gitu, itu tadi udah kita cobain si DBE GE150. Dan sekarang waktunya kita buka yang satunya. Ini ada DBE HBT80. Dia Bluetooth headphone. Dan ini nggak ada embel-embel gamingnya sama sekali. Jadi mungkin ini emang headphone multimedia. Cuman enak juga kali ya buat nge-game. Atau mungkin enaknya itu maksudnya enak suaranya. Tapi untuk nge-game ya kalian tahu sendiri kan kalau Bluetooth itu masih delay kalau kita pakai buat nge-game. Jadi Bluetooth headphone, Bluetooth speaker, Bluetooth earphone itu dari yang low end sampai yang mahal itu masih belum ada yang benar-benar suaranya itu nggak delay, masih pasti delay kalau buat nge-game. Kalau buat multimedia masih oke lah, fine. Kita buka dan ini dia si DBE HBT80. Ini dia DBE HBT80, bentuknya seperti ini. Materialnya plastik dan ini kerasa enteng banget sih. Atasnya juga plastik, terus dia ini apa namanya, edges yang buat kita nyetel tinggi rendah, tinggi rendahnya si earbud, earpadnya ini dia plastik juga, jadi kayak nggak ada logam-logamnya sama sekali ini headphone. Ya, di sini ada ini apa ya? Mungkin buat
SD card mungkin. Terus di sini ada tombol-tombol, kalau bilangnya sih ini tombol voice assistant, bisa Google Assistant atau ke Siri atau ke Bixby. Terus ada volume up, volume down, sama play pause. Nah, ini play pause-nya itu dia sama tombol power ya, tombol power dan tombol command lah, buat kita nge-pair atau unpair, nyalain matiin. Terus ada lubang mikrofon, terus ada lubang micro USB buat charge-nya kita, buat ngecasnya, sama ada lubang jack 3,5 mili. Artinya dia selain bisa dipakai Bluetooth juga bisa dipakai kabel biasa. Kan di dalam ada kabelnya. Kita coba lihat dulu. Ini ada kartu garansi dari DBE pastinya. Sini ada kabel micro USB dan kabel aux 3,5 mili. Ya. Dapat kabelnya. Nanti kita coba juga gimana kalau pakai kabel ya. Kita taruh dulu. Terus di sini ada nih petunjuk penggunaan produk dan sudah berbahasa Indonesia. Jadi kita lebih gampang. Di sini ya begitulah spesifikasinya. Juga di sini dia ada Bluetooth-nya udah versi 5. Terus jarak sinyalnya 10 meter standar ya. Baterainya 300 mAh. Ngecasnya 2,5 jam ya. 2,5 jam itu baru full, lumayan lama sih. Daya tahan baterainya 10 jam. Dia bilangnya 10 jam. Ukuran drivernya 40 mili dan ya beratnya 141 gram. Ya bener aja kalau itu dia enteng banget sih. Bener sangat-sangat ringan. Sangat enteng. Ya. Langsung aja kita coba gimana suaranya dari si DBE HBT80. Langsung kita coba aja gimana suaranya. Ini kita nyalain. Settingnya ini udah nyala. Tolong, ada asisten ini. Asistennya tapi nggak pakai tombol. Nah ini kalau dipakai kayak gini ini beneran enteng loh. Cuman dia earpadnya bener-bener empuk di sini dan di atas itu empuk banget. Tapi kita mesti hati-hati kalau kita mau ngeregangin ini karena dia bener-bener bahannya itu plastik semua ya. Takutnya kalau plastiknya nggak kuat malah dia malah ya pecah gitu kan. Serem Munir ya. Oke. Nah itu tadi kita udah cobain suara dari si DBE HBT80. Jadi aku mau jelasin sedikit tentang karakter suaranya. Di samping dari ini nyaman sih kalau kita pakai, tapi mungkin buat teman-teman yang kupingnya agak besar itu nggak masuk. Maksudnya kupingnya itu nggak bisa masuk semuanya ke earpadnya ini. Kuping aja nggak masuk. Jadi emang ini earpadnya kecil sih, tapi empuk untungnya. Jadi mungkin kita kekurangannya ya di itu ya, noise cancellationnya. Jadi kita masih dengar suara dari luar itu masih agak kencang sih itu. Dan karakter suaranya sendiri dia cenderung ke middle sih. Middle-nya dia normal sih, normal. Itu tone-nya itu masih jelas. Sama ya bassnya kerasa, tapi nggak banget sih. Bassnya ada kerasa. Nah di sektor high-nya sendiri malah dia agak diturunin. Jadi mungkin DBE itu berpikiran kalau koneksi Bluetooth itu bisa apa ya? Bisa bikin headphone itu jadi lebih tajam high-nya atau jadi lebih pedes. Jadi makanya si DBE agak ngurangin
levelnya high-nya di headphone ini. Seperti itu mungkin sih. Dan buat teman-teman info aja, ini headphone ini dibanderol dengan harga kurang dari 200.000. Dan juga si GE150 earphone gaming tadi juga harganya di bawah 200.000. Tapi bener-bener keren sih, DBE berani ngeluarin si ABT80 ini dengan harga yang sangat terjangkau, tapi kualitasnya dia bisa bersaing ya sama headphone Bluetooth lainnya yang harganya lebih mahal. Nah, buat teman-teman yang penasaran pengen punya ini headphone, atau emang lagi nyari headphone atau earphone seperti HBT80 ini atau DBE GE150 itu tadi, teman-teman bisa langsung cek link di bawah. Itu bisa. Dan jangan lupa juga follow sosial media kita buat dapetin info-info menarik lainnya, ada linknya juga. Nah, buat kalian yang masih punya pertanyaan seputar DBE ini atau seputar gaming yang lain, gear gaming, gameplay gaming atau apapun, kalian bisa cantumin komen di bawah dan juga bisa request loh. Bang, bikin video tentang ini dong, tentang ini. Boleh banget. Oke, mungkin segitu dulu aja video kita kali ini, dan kita udah langsung review 2 barang sekaligus dari DBE. Nah, jangan lupa kalian like video ini, share ke teman-teman kalian kalau emang ini info yang kita bagikan itu menarik ya. Jangan lupa subscribe buat video-video kita yang paling baru nantinya. And as always, thank you for watching and see you on the next video. Bye bye.